Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, pada episode podcast Saga kali ini, kita akan bincang-bincang mengenai cuan instan ala Sultan. Emang iya? Nah, sahabat keluarga, kita akhir-akhir ini dikejutkan dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa, di antaranya adalah fenomena crazy rich, yang katanya crazy saja sebenarnya, tapi tidak rich. Nah, sahabat keluarga, untuk menghindari cuan instan ala Sultan yang berakhir penderitaan, maka yuk kita mengenali beberapa tips tentang perencanaan keuangan keluarga yang baik yang dapat kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Perencanaan keuangan keluarga mengandung 3 suku kata. Ada kata perencanaan, ada kata keuangan, dan ada kata keluarga. Tentu saja ini berlaku baik untuk siapa saja yang belum melangsungkan pernikahan atau belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga. Nah, sahabat keluarga, arti perencanaan keuangan keluarga ini dimaknai secara sederhana adalah pengelolaan keuangan, baik keuangan yang masuk maupun keuangan yang kita keluarkan secara periodik. Periodiknya itu bisa 1 bulan sekali dan kumulasinya bisa 1 tahun sekali. Nah, sahabat keluarga, dalam kita melakukan perencanaan keuangan yang baik ini tentu bisa dilakukan dengan mengikuti beberapa tips-tips yang banyak sekali tersebar di berbagai media, di berbagai sarana, di berbagai informasi-informasi. Saran kami, jika menginginkan informasi selain yang kita sampaikan dari podcast Saga kali ini, carilah informasi-informasi dari website maupun dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan percaya begitu saja dengan iming-iming dari berbagai sumber yang memang belum terbukti dan belum terbukti keunggulannya dan juga tidak jelas sumber-sumbernya. Nah, sahabat keluarga, yuk kita pelajari beberapa tips berikut ini. Yang pertama, ketika kita membangun sebuah rumah tangga atau kita merencanakan ingin membangun rumah tangga, ada beberapa hal yang perlu kita kenali. Saat ini kita juga tengah disibukkan dengan berbagai fenomena, di antaranya yakni fenomena you only live once, YOLO. Dan ini fenomena yang tidak dapat dipertahankan terus-menerus. You only live once. Yes, you do. You live only once, tapi tidak berarti ketika kita hanya hidup sekali saja lalu kita juga bebas menghambur-hamburkan keuangan yang kita miliki. Kita bebas mengkonsumsikan atau mengalokasikan segala resources, segala daya upaya yang kita ikhtiarkan untuk hal-hal yang tidak terencana dengan baik, untuk hal-hal yang bisa saja menjerumuskan kepada kehidupan yang tidak baik pula. Nah, maka fenomena YOLO ini juga perlu diwaspadai, utamanya oleh kaum muda, kaum millennials yang sekarang ini juga sudah merambah kepada kaum yang lebih muda lagi setelah millennials, yakni yang biasa disebut sebagai generasi Z. Dan untuk itu kami hadir untuk bersama-sama. Mari kita selamatkan para generasi milenials kita, generasi Z dan seterusnya untuk arif bijaksana dalam pengelolaan keuangannya. Nah, sahabat keluarga, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk membangun sebuah konstruksi perencanaan keuangan yang sehat. Tentu yang pertama yuk kenali, hitung ya semua pemasukan, baik pemasukan diri sendiri maupun pemasukan pasangan kita. Kita belajar berkomunikasi, belajar terbuka satu dengan yang lain karena kita sudah mengikat janji satu dengan yang lain untuk hidup selamanya bersama, sehidup semati bahkan. Nah, untuk
keuangan pun mestinya dibicarakan bersama dan terbuka serta dihitung bersama-sama. Yuk hitung per bulannya kita memperoleh berapa pendapatan bersama ini. Yang kedua, setelah kita bisa mengetahui berapa pendapatan kita, tentu perlu juga dibuat rencana anggaran pengeluarannya. Seperti juga kita mengelola sebuah negara atau sebuah daerah. Ada APBD. APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Maka kita pun perlu membuat anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga. Ini yang perlu kita lakukan. Maka setelah kita tahu pendapatan, kita list berapa kebutuhan pengeluaran setiap bulannya. Nah, anggaran pengeluaran setiap bulan ini bisa kita bagi secara garis besar, ada 2 bagian secara garis besar ya. Yang pertama yang rutin, yang kedua yang sifatnya insidentil atau tidak rutin, dan demikian juga pemasukan. Jadi kedua-duanya ya, pemasukan atau pendapatan serta pengeluaran ini secara garis besar bisa kita bagi menjadi 2. Pendapatan yang rutin, pendapatan yang insidentil tidak rutin, pengeluaran rutin, pengeluaran insidentil tidak rutin. Yang sifatnya pendapatan rutin misalnya seperti gaji bulanan. Lalu kemudian jika ada bunga atau bagi hasil tabungan itu bisa dikategorikan sebagai pendapatan yang rutin. Dan pendapatan yang tidak rutin misalnya seperti pendapatan usaha, ya kalau kita punya usaha tambahan, sampingan, kemudian ada tunjangan hari raya, ada kemudian bonus, ada komisi dan sebagainya. Ini insidentil karena jumlahnya berbeda-beda pada setiap periodenya tergantung dari perolehan. Demikian halnya pun untuk pengeluaran, ada yang sifatnya rutin, contohnya biaya hidup bulanan. Biaya hidup bulanan ini tentu saja biaya makan minum, biaya perumahan. Perumahan ini bisa cicilan, bisa juga sewa. Kemudian ada biaya listrik, air, dan sebagainya. Lalu biaya sekolah kalau anak-anak sudah mulai sekolah. Ini termasuk tentu saja rutin. Kemudian beli pulsa ini juga rutin, tapi sekarang beli pulsa ini bisa disiasati dengan lebih banyak lagi mencari wifi. Yang saat ini banyak tersedia di ruang-ruang publik, khususnya di Jakarta. Kita sudah menyiapkan wifi di berbagai ruang publik, ribuan jumlahnya termasuk di grassroots ya, termasuk di RW-RW, utamanya di RW-RW yang berkategori perlu dibantu atau RW kumuh. Itu kita sudah berikan wifi. Di ruang publik lainnya, di halte-halte busway misalnya juga itu, dan di berbagai ruang-ruang publiknya Pemprov DKI ini juga banyak sekali yang sudah menyediakan wifi secara gratis, sehingga itu bisa dimanfaatkan mengurangi pengeluaran bulanan tentunya. Kemudian ada ongkos transportasi, ini juga demikian. Ada berbagai kemudahan-kemudahan juga yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan hal ini, dengan adanya subsidi yang diberikan kepada operator transportasi kita. Nah, ini yang tadi tergolong rutin. Yang tidak rutin misalnya kita beli hewan kurban untuk yang muslim ya, biaya mudik lebaran, kemudian juga biaya liburan, biaya katakanlah biaya-biaya secondary atau tertiary lainnya yang sifatnya bukan untuk kehidupan pokok sehari-hari. Nah, sahabat keluarga, setelah kita tadi buat list ya, walaupun sederhana tapi itu sangat membantu kita. Nah, kita bisa lihat apakah kemudian arus kas kita ini menunjukkan secara total jumlah pemasukan masih lebih besar dibanding jumlah pengeluaran. Jika ya, maka ini bisa dikategorikan masih quote unquote cukup aman, tapi tingkat keamanan ini juga ada level-levelnya. Jadi ini masih cukup aman. Kalau dia impas gitu ya, kalau dia impas pendapatan dengan pengeluaran, wah ini tentu sudah lampu kuning menjelang merah. Apalagi kalau jumlah pendapatannya ternyata lebih sedikit dibanding jumlah pengeluaran. Wah ini sudah merah banget. Nah jadi dari lampu tadi, tanda lampu tadi juga kita sudah bisa
melihat ya secara garis besarnya kondisi keuangan atau arus kas kita seperti apa. Nah, sahabat keluarga, agar kita dapat membangun sebuah konstruksi arus kas keuangan keluarga secara lebih sehat, maka kita kenali yang pertama kali adalah prioritas ya. Priority itu sangat penting. Gunakan keuangan kita untuk hal-hal yang prioritas terlebih dahulu. Jadi membuat sebuah list prioritas ini sangat penting. List prioritas, terutama list prioritas pengeluaran. Ketika kita menyusun pengeluaran, ini kita tanya kembali, diuji begitu, ini prioritaskah, dan seterusnya. Jadi prioritas ini merupakan satu kunci dalam kita mengatur dan juga dalam kita menjadikan arus kas kita ini bisa kita kendalikan. Nah, untuk kita bisa melihat seberapa besar prioritas atau seberapa tepat quote unquote prioritas yang sudah kita susun, nah kita bisa lihat, kita bisa uji, bisa kita kaji. Pertama misalnya, kelompok pertama, kelompok yang benar-benar wajib hukumnya harus dikeluarkan. Yakni yang tadi itu, belanja-belanja kewajiban untuk keluarga, mulai dari makan minum, mulai dari sekolah, rumah, kemudian transportasi. Ada juga tadi untuk listrik ya, air dan seterusnya. Itu primer sifatnya, betul-betul primer, kebutuhan keluarga yang sangat primer. Kemudian kebutuhan lain yang juga bisa saja itu masuk semi primer, misalnya membantu orang tua, membantu kakak adik kandung, dan seterusnya. Ini barangkali di beberapa keluarga juga ini bisa dikategorikan primer juga, semi primer, dan dia penting juga dan dia prioritas juga. Lalu kemudian seterusnya misalnya membantu keluarga-keluarga yang lebih besar lagi. Selain yang adik kakak kandung, bisa ada hal yang lain lagi, keponakan apa dan sebagainya. Nah, ini tentu semuanya dikembalikan kepada kebutuhan dan juga dikembalikan kepada kesanggupan dari keluarga masing-masing. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah seperti prioritasi, menyusun pemasukan pengeluaran, sekarang yuk kita cek. Ada cara sederhana untuk ngecek apakah arus kas kita ini masih aman-aman saja, arus kas kita ini sehat, dan juga apakah arus kas kita ini sudah sebenarnya perlu diopname, ya, batuk-batuknya udah batuk pilek dan seterusnya. Yang pertama misalnya, coba kita periksa dompet. Zaman dulu ya, zaman konvensional dikenal sebagai periksa dompet. Sekarang tentu cek saldo handphone. Di handphone cek saldo. Dulu periksa dompet. Beneran dompetnya yang diperiksain. Karena seringkali di dompet itu ada yang dilebarin uangnya, ada yang ditekuk-tekuk sampai kecil, diumpet-umpetin di sela-sela dompet. Ini konvensional, zaman jadul. Sekarang tentu saja jauh lebih sederhana. Semuanya ada di aplikasi, semuanya ada di handphone. Tinggal cek saldo, lalu kemudian cek transaksi, mutasi saldo apa dan sebagainya. Dari seluruh catatan-catatan yang ada dari kegiatan istilahnya periksa dompet ini, maknanya adalah sebenarnya kita ingin mengetahui seberapa aman keuangan yang masih kita miliki. Cek dompet ini adalah sebuah peristilahan yang saat ini bisa diwujudkan dalam bentuk ngecek secara keseluruhan pembukuan yang ada. Pembukuan itu bisa kita buat dengan cara digital yang sederhana, bisa juga dengan cara pembukuan yang betul-betul pembukuan yang rapi, tersusun rapi, sehingga kita bisa cek item per itemnya. Sisi mana yang kira-kira paling banyak dikeluarkan dalam 1 tahunnya, kemudian kita uji lagi apakah kemudian hal itu memang primer, sekunder atau tersier. Ini semua untuk kita bersama-sama bisa mengambil pelajaran atau melihat, memflashbackkan pengeluaran kita yang sudah kita lakukan ini apakah sudah tepat. Apakah sesuai dengan perencanaan awal, apa melencengnya jauh. Kita merencanakan sekian, direalisasikannya sekian dari yang direncanakan. Ini kan berarti ada pelencengan perencanaan.
utamanya pelencengan perencanaan pengeluaran. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi dari periksa dompet ini atau cek saldo atau cek transaksi, cek mutasi dan sebagainya, kita ingin mengetahui seberapa tepatkah realisasi dibandingkan dengan rencana yang sudah kita susun, agar kita bisa cepat-cepat mensegerakan untuk mengamankan pengeluaran ataupun pengelolaan arus kas keuangan keluarga berikutnya. Nah, sahabat keluarga, ada beberapa pedoman atau tips sederhana, tapi ini bisa dijadikan semacam panduan ketika kita lakukan periksa dompet tadi atau cek saldo tadi. Misalnya contoh ya, kalau kita memiliki pengeluaran rutin setiap bulan 3 juta, maka panduannya itu kita harus memiliki dana yang dicadangkan yang tidak diotak-atik itu 4 kali lipatnya. Jadi kalau pengeluaran rutin kita 3 juta, kita harus punya dana 12 juta yang kita anggap nggak ada nih dana, tapi kita punya dana itu. Artinya ini harus diamankan. 12 juta. Kalau pengeluaran rutin kita 3 juta. Kalau pengeluaran rutin kita 6 juta, berarti kita punya 24 juta. Yang tidak diotak-atik itu baru disebut dengan sehat. Arus kasnya, keuangannya 4 kali lipat dari pengeluaran rutin. Kurang dari 4 kali lipat kita memiliki dana yang kita simpan tadi, dicadangkan namanya, ataupun disimpan, ditabung, ataupun apa namanya, maka keuangan kita tidak sehat. Lalu ukuran yang kedua, apabila kita memiliki cicilan untuk rumah, untuk kendaraan, dan juga untuk perabotan lainnya misalnya, maka rumusnya itu 1/3 dari total gaji kita. Maksimal 1/3. Kalau kita punya gajinya 6 juta, 1/3-nya itu berarti 1,5 juta. Maksimal cicilan bulanannya, karena gaji kita ini bulanan pun 6 juta. Ini cara ngecek yang kedua. Kalau lebih dari 1/3 cicilannya, maka keuangan kita tidak sehat. Kalau 1/3 maksimal masih relatif aman. Tips yang ketiga adalah, sudahkah kita menyisihkan minimal 10% dari penghasilan kita, dipaksain untuk ditabung. Berapapun penghasilan kita, umpetin 10%-nya. Umpetin, paksain, umpetin 10% untuk ditabung. Nah, 3 tips sederhana ini mari yuk kita praktekkan agar kita tidak tergiur, agar kita tidak terprovokasi dengan cuan instan ala sultan yang berakhir dengan penderitaan. Nah, sahabat keluarga, setelah kita menabung secara rutin 10% dari penghasilan, insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi, sahabat keluarga, setelah kita memiliki tabungan yang cukup, kita juga bisa berinvestasi. Tapi pisahkan antara tabungan dengan investasi. Ketika kita menabung, tentu tujuannya apabila butuh uang cash sewaktu-waktu dan tiba-tiba, maka kita sudah memilikinya tersedia di dalam tabungan. Dan berinvestasi ini sebetulnya untuk jangka yang lebih panjang. Namun, untuk berinvestasi tentu kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam melihat apakah kemudian investasi kita ini adalah investasi yang legal atau investasi yang tidak legal. Sahabat keluarga, sebelum berinvestasi, kenali terlebih dahulu siapakah yang ada di belakang investor, yang ada di belakang pelaku usaha yang kita ingin berinvestasi atas usahanya. Nah, sahabat keluarga, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berbagai fenomena investasi dan juga perdagangan trading yang sangat marak, melibatkan berbagai figur-figur terkenal, influencer yang mengiming-imingi penghasilan yang cukup besar, penghasilan yang dahsyat, yang kalau kita pikir-pikir secara logika sebenarnya dengan tenang, semua itu ya nggak masuk akal. Nah, maka ketika pertama kali kita mendengar ya iming-iming, kemudian cerita-cerita tentang berbagai penghasilan yang instan sifatnya dan dalam jumlah yang sangat besar, mestinya kita langsung sadar
Bahwa apa iya? Kalau memang iya ada fenomena seperti itu, pasti dia aja dong yang jalanin. Kenapa dia harus ngajak-ngajak orang? Kalau ngajak-ngajak orang, ini pasti kita harus bertanya-tanya langsung. Ada apa? Harus seperti itu. Nah, sahabat keluarga, pertanyaan-pertanyaan kritis ketika kita diajak orang, itu harus terus kita munculkan, termasuk ketika kita diajak untuk berinvestasi dan juga melakukan trading perdagangan terhadap berbagai aktivitas-aktivitas yang kita pun baru mengenalnya. Istilahnya pun kita baru dengar, apalagi hal seperti itu. Kita baru dengar, kita nggak ngerti apa-apa. Jangan tergiur dengan orang yang ngomongnya. Perhatikan isi omongannya. Nah, sahabat keluarga, pada kesempatan ini kami ingin berbagi, walaupun barangkali di antara sahabat keluarga sudah banyak sekali yang membacanya, tapi tidak sedikit saya rasa juga sahabat keluarga, penonton setia dari podcast Saga ini yang juga belum membacanya dengan lebih detail. Maka pada kesempatan ini kami akan tayangkan siaran pers yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi atau disingkat SWIOJK telah mengeluarkan siaran persnya pada tanggal 17 Februari tahun 2022. Ini berikut ini siaran persnya bahwa Satgas Waspada Investasi OJK mengajak kepada segenap unsur masyarakat, kepada seluruh sahabat keluarga dimanapun berada, yuk kita waspadai. Utamanya penawaran binary option dan juga broker ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat BAPEPTI, Kementerian Perdagangan, yang dilakukan baik oleh afiliator ataupun influencer yang berpotensi merugikan masyarakat dan sahabat keluarga itu sendiri. Nah, untuk melindungi sahabat keluarga dan masyarakat dimanapun berada, jangan sampai timbul kerugian, maka Satgas Waspada Investasi OJK ini juga telah melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap sejumlah afiliator dan influencer yang diduga telah memfasilitasi produk-produk binary option dan juga broker-broker ilegal yang tidak terdaftar di BAPEPTI seperti Binomo, Olimtrade, Quotex, OktaFX, serta melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin. Nah, sahabat keluarga, menurut data Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2021, nilai kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini jumlahnya mencapai 117,4 triliun rupiah. Suatu jumlah yang sangat besar. Dan masih dari siaran persnya OJK, di sana disebutkan bahwa puncaknya di tahun 2011 terdapat jumlah kejahatan yang terbesar dan salah satu pelaku kejahatan terbesar dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 62 triliun dilakukan oleh Ruja Ignatova dengan produknya Crypto One Coin. Masih ingat barangkali ada di antara sahabat keluarga yang mana pada periode Agustus 2014 sampai dengan Maret 2017 hal itu dilakukan oleh Ruja Ignatova dan kerugian yang tadi itu sangat spektakuler 62 triliun baru ketangkepnya tahun 2017. Nah, sahabat keluarga, agar hal ini tidak terulang, maka mari bersama-sama kita kenali. Jika kita ingin berinvestasi, menabung penting, berinvestasi juga sangat penting. Tapi berinvestasilah dengan cerdas, cermat, dan juga tepat. Nah, sahabat keluarga, sampai dengan saat ini, menurut siaran pers OJK, selama 5 tahun terakhir sudah diamankan 1053 entitas ilegal yang sudah diamankan. Angka yang tidak kecil. Itu yang baru ketangkep nih, 1053 5 tahun terakhir. Kita coba berhati-hati agar tidak terjebak dalam praktek-praktek yang tidak sehat ini. Untuk bisa mengetahui entitas pelaku yang menawarkan investasi yang tidak sehat ini, kita bisa mengenalinya di antaranya. Yang pertama,
mereka pasti menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dan dalam waktu yang sangat singkat atau cepat. Kalau sudah ada ciri ini satu, waspada. Ciri yang kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Waspada juga. Yang ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh publik, influencer untuk menarik minat berinvestasi. Kemudian menyatakan diri, ini bebas resiko loh. Ini kita tidak akan punya resiko kalah. Ini kita tidak akan punya resiko miskin. Kita pasti akan kaya, kita pasti akan kaya raya, kita pasti akan banyak uang. Hati-hati. Kemudian legalitasnya tidak jelas. Seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan tapi tidak memiliki izin usaha, dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Maka itu kita harus berhati-hati terhadap ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sahabat keluarga, ada 2 faktor utama penyebab terjadinya kasus investasi ilegal. Yang pertama tentu dari sisi pelaku itu sendiri yang memang sudah niatnya itu yang memang niat untuk melakukan kejahatan keuangan, bahkan kejahatan keuangan ini berskala global. Nah, sahabat keluarga, hal ini dimungkinkan dengan adanya kemudahan-kemudahan tersedianya teknologi yang demikian masif ya untuk membuat web, membuat aplikasi, lalu mereka menawarkannya melalui media sosial, bahkan ditawarkannya ini dari luar negeri. Jadi web-web dibangun ini juga dari mancanegara, entah dari mana, yang saat ini pun sangat menyulitkan bagi para penyidik untuk menelusurinya. Tidak dengan mudah dan cepat bisa ditelusuri. Ya, kita berharap agar seluruh kejahatan ini bagaimanapun sulitnya akhirnya bisa terungkap. Itu tentu harapan kita bersama. Dan faktor kedua tentu dari sisi masyarakat itu sendiri, di mana masih banyak masyarakat yang belum memahami kiat-kiat berinvestasi dengan baik, dengan benar, dengan sehat, dengan aman. Sehingga tidak jarang tergiur dengan penawaran investasi yang diiming-imingi dengan return yang tinggi atau hasil yang tinggi. Nah, sahabat keluarga, tentu memiliki uang banyak itu hal yang cukup penting, tapi cara-cara mendapatkannya jauh lebih penting. Kita dalam kita berinvestasi paling tidak kita kenali ada 2L, ada rumus 2L. Yang pertama legal, L yang kedua logis. Aspek legalitas ini cek perizinannya, ya. Cek badan hukumnya, cek izin produksi kegiatannya. Ini semua dapat kita lakukan dengan sangat mudah saat ini, apalagi OJK, kemudian juga Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan panduan-panduan cara-cara melakukan cek legalitas badan hukumnya. Kemudian yang kedua, logis. Logiknya, jika memang hal itu sangat tidak logis, apa iya menggiurkan, terlalu jangan tergiur untuk hal yang justru sebenarnya tidak logik, tinggi sekali returnnya, tinggi sekali pendapatannya pada saat yang sangat singkat, pada saat yang sangat instan. Nah, kalau memang begitu, kenapa nggak dia aja sendiri? Kita disuruh merekrut kiri kanan dan sebagainya, seperti yang terjadi saat ini. Setelah orang berinvestasi, mengeluarkan uangnya, lalu kemudian semuanya hilang, musnah tanpa bekas, dan orangnya dilacaknya juga ada yang dapat, ada yang juga masih terus dilacak. Nah, sahabat keluarga, untuk tidak terjebak dengan fenomena-fenomena yang saat ini sedang marak. Nah, sahabat keluarga, apabila menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, kita dapat mengkonsultasikan ataupun langsung melaporkan kepada layanan konsumen OJK 157. Juga ada WhatsApp-nya ini, mudah-mudahan WhatsApp-nya ini masih valid ya. 0811-57-157-157. Juga ada emailnya, konsumen@ojk.go.id ataupun waspadainvestasi@ojk.go.id. Lalu kemudian juga informasi untuk aset-aset kripto bisa dilihat di website seperti yang tertera di layar kami ini.
Nah, sahabat keluarga yang ingin terjun ke dunia trading dan juga berinvestasi, hati-hati ya. Kita belajar dulu kalau mau berinvestasi, mau trading, belajar dulu kepada lembaga-lembaga resmi, lembaga-lembaga yang terdaftar di OJK maupun di Kementerian Perdagangan. Itu bisa dilihat tadi sudah kita sampaikan semua alamat-alamatnya. Nah, sahabat keluarga, mudah ya bikin perencanaan keuangan keluarga, nggak sulit kan? Yang pertama, tetapkan apa saja tujuan keuangan rumah tangga kita. Yang kedua, lakukan periksa dompet setiap tahun. Jangan lupa periksa dompet, cek saldo. Kemudian buatlah anggaran pendapatan dan pengeluaran rumah tangga tentunya. Nah, satu lagi, yuk kita mulai menabung, yuk kita mulai berinvestasi yang aman. Investasi yang memang betul-betul untuk jangka panjangnya mengamankan kehidupan keuangan keluarga kita, dan lakukanlah melalui pembelajaran yang sehat pada lembaga-lembaga yang memang memiliki mandat untuk itu. Sahabat keluarga, cuan instan ala sultan, emang iya? Nggak ada kan? Semuanya berakhir dengan penderitaan. Maka yang terpenting kita buat perencanaan keuangan keluarga yang sehat dan aman untuk selama-lamanya. Nah, sahabat keluarga, sekian saja podcast Saga kita kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, dan jangan lupa tentu saja yuk kita share ke sebanyak mungkin keluarga-keluarga yang ada di mana saja pun berada, agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Sampai berjumpa pada episode podcast Saga selanjutnya. Assalamualaikum.